Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Gemindo Nazaret, Rabu 16 September 2020 segera akan kita mulaikan. Kita masuk dalam nyanyian pembukaan NKB nomor 3 ayat yang pertama, Terpujilah Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Lewat sepanjang hari ini yang sudah kami jalani sesuai dengan kehendak Bapa di surga, terlebih daripada itu Tuhan, di mana ibadah rumah tangga malam ini, karena Tuhan mau tuntun dengan segala penyertaan, biarlah ibadah ini kami letakkan dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lakukan NKB nomor 5, bait pertama dan kedua, Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Puji-pujian. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Kita lakukan NKB nomor 7 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru.
kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Diona Silitonga. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Nazaret. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena begitu besar kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, begitu besar penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami yang kami cintai, dan kami akan beribadah bersama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tetapi hamba mohon Tuhan, kiranya setiap yang mendengarkan akan firman hamba, itu semua boleh dari Engkau, dan itu semua boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami, dan boleh mengingatkan kami lagi. Tuhan Yesus, walaupun ibadah ini hanya disajikan dalam bentuk online, hamba memohon agar kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati terbuka, dan kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang dimana berkorelasi dengan firman yang disampaikan pada minggu lalu di ibadah utama, yaitu mengenai mengampuni. Kalau kita berbicara mengenai mengampuni, berarti berhubungan dengan hati kita. Makanya di kesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hati-hati dengan Hatimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir apakah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, banyak orang akan menjawab pikiran, harta, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Itu semua menurut saya baik dan penting. Namun ada satu hal yang paling penting yang harus kita jaga lebih daripada yang lain. Dan hal itu adalah hati kita. Pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang keempat, ayat 23. Yang dimana berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat ini sangat ditekankan bahwa kita harus menjaga hati kita, yang dimana dapat menuju kepada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ada korelasi antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa otak manusia yang dapat menentukan jalan hidup manusia. Tetapi Alkitab berkata bahwa hati kitalah yang menentukan, bukan otak kita. Banyak orang-orang yang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan pada akhirnya kandaslah iman mereka, menurunlah kualitas kerohanian mereka. Hati memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Hati adalah pusat kegiatan di dalam kehidupan manusia. Pada saat kondisi seperti ini, virus yang paling menakutkan adalah virus corona. Dan dari berbagai jenis kalangan tidak dapat menolak atau memilih, tidak dapat terkena atau terinfeksi COVID. Tetapi ada satu lagi yang paling penting, yaitu janganlah kita terkena virus hati, yang dimana virus itu adalah sakit hati dan iri hati, yang dapat menyebabkan kerohanian kita mundur dan tidak bertumbuh. Karena
Kalau di dalam kondisi seperti ini, virus corona sedang melanda, lalu kita terkena virus hati, bagaimana kondisi kita ke depannya? Sedangkan di saat-saat seperti ini, kita sangat butuh dekat dengan Tuhan. Kerohanian kita harus semakin ditingkatkan lagi. Kita harus menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, agar kita menjadi kuat. Sering kita dengar, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, sesungguhnya janganlah kita sering menganggap sakit hati itu adalah suatu hal yang sepele. Dua virus ini sangat berbahaya, sakit hati dan iri hati, karena itu sangat mematikan rohani kita. Adanya orang-orang menjadi sakit hati oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dosa bisa menjadi penyebab dari sakit hati dan akibatnya sangat menyakitkan bagi diri sendiri. Di sini saya coba untuk mendefinisikan dari iri hati. Iri hati adalah sebagai perasaan yang tidak senang atas keunggulan dan keberuntungan orang lain. Di dalam Alkitab disamakan dengan kedengkian dan dendam. Sedangkan iri hati bila tidak diselesaikan akan membuat seseorang menjadi sakit hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengkoreksi, periksa hati kita masing-masing. Apakah kita masih ada rasa iri hati di dalam kehidupan kita? Jika masih ada, segeralah kita selesaikan. Kita buang segala rasa iri hati dan bersihkanlah hati kita. Lalu iri hati terkadang orang berpikir sama dengan cemburu. Tetapi sebenarnya iri hati harus dibedakan dengan cemburu. Arti cemburu adalah tidak rela yang harusnya menjadi milik kita, tetapi dimiliki oleh orang lain. Sedangkan iri hati bila dibiarkan dapat berkembang menjadi sakit hati dan tindakan menyakiti orang lain. Iri hati disebabkan ketika orang lain memiliki hal yang lebih dari apa yang kita miliki. Di dalam Alkitab, iri hati tergolong sebagai perbuatan daging. Dan barang siapa yang memiliki iri hati tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca di Galatia pasal yang kelima dari ayat 19 sampai 21, saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti ya mengenai perbuatan daging yang mana yang harus dijauhkan. Dan Bapak Ibu, sangatlah penting bagi setiap kita, orang yang percaya, untuk menjaga hati kita dari kontaminasi sakit hati. Dan janganlah hanya karena itu kita sampai terpleset oleh karena kontaminasi sakit hati tersebut. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjangkiti oleh virus iri hati dan sakit hati? Pasang pelapis anti gores di dalam hati kita. Banyak sekali kejadian-kejadian di Alkitab yang disebabkan oleh iri hati akhirnya melakukan dosa yang besar. Ada kakak Yusuf yang tega menjual Yusuf, Saul yang ingin membunuh Daud, lalu juga ada mengenai Kain yang tega membunuh Habel. Itu semua terkontaminasi karena iri hati, sehingga iman mereka menjadi kandas dan kacau. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya agar kita tidak memiliki rasa iri hati dan sakit hati. Yang pertama, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Buat apa kalau kita terus membalas kejahatan dengan kejahatan? Maka semuanya tidak akan terselesaikan. Lalu yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Karena seseorang yang mempunyai rasa iri hati dan sakit hati, mereka tidak mempunyai sukacita. Mereka tidak mempunyai hati yang gembira. Lalu kita harus tetaplah berdoa agar iman kita kuat, iman kita bertumbuh, sehingga kita tidak terkontaminasi oleh rasa iri hati dan sakit hati.
Lalu kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Yang terakhir, kita harus memiliki hati yang suci. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah cukuplah hanya virus corona yang sedang menyebar, tetapi jangan sampai kita terkena juga oleh virus hati. Sekali lagi pesan saya, tetaplah kita harus berdoa, memiliki hati yang suci, mengucap syukur, bersukacitalah senantiasa. Karena di saat-saat seperti ini, hanyalah hati yang gembira yang dapat menguatkan kita. Hati-hati dengan hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nyanyian responi untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini kita lakukan dalam NKB 123 ayatnya yang pertama, dalam badai hidupku. Pengucapan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan ajakan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita lakukan NKB nomor 132 bait yang pertama dan kedua, bersukacitalah yang halik hatinya. Mari kita satu dalam doa. Kita mendoakan persembahan kita. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa di dalam surga. Berterima kasihlah kami atas anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Demi kerelaan kami memberi persembahan ini di hadapan. Kiranya Bapa di surga dapat menerima dan memberkati seluruh persembahan kami hari ini.
supaya dapat kami gunakan lewat pelayanan kami di Gereja Gemindo Nazaret. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Thomas Kongresko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi, sementara berdoa video dapat di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan NKB 189 ayat yang pertama, Pegang Tanganku.
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.